Oke, jadi menurut kalian apa sih sebenarnya itu quarter life crisis gitu? Siapa nih yang mau jawab duluan nih? Vincent dulu lah. Vincent dulu ya. Oke, oke, oke. Eh Quarter life crisis ya artinya kan krisis hidup di seperempat hidup ya, seperempat baya ya. Iya. Jadi kayaknya Wikipedia kalau banget ini. misalnya eh, menurut gue sih kayak intinya kan kayak krisis yang terjadi sama identitas lu sendiri di umur-umur eh, kira-kira 20-an gitu loh. Yang dimana kita tuh mulai kerja, mulai istilahnya mulai masuk ke masyarakat lah gitu. Karena kan untuk sebelumnya kan kita pasti di dalam menaungan orang tua lah, atau enggak yaudah sekolah aja. Tapi sekarang pasti termasuk ke dalam membangun karir dan lain-lain. Apalagi ada yang orang udah mau berkeluarga juga. Nah di sana biasanya muncullah yang namanya krisis identitas. Dimana kita jadi berpikir ulang lagi loh kayak untuk apakah gue suka pekerjaan gue yang sekarang, nanti ke depannya gue mau ngapain, gue mampu gak ya jadi orang yang berhasil dan lain-lain. Kayak apalagi di umur kita sekarang ya, karena kita bertiga pas nih baru lulus gitu kan ya. Jadi kayak dulu kok masih sekolah tuh bisa gitu nyontek temen istilahnya kali ya, kayak ya bukan nyontek kerjaan, maksudnya kayak eh, dia ikut apa kita bisa ikut dan kita bisa aja gitu jalanin dan finish line-nya tuh sama gitu ya. Tapi bener sih, kayak soalnya gue sering denger istilah kayak gini quarter life crisis gitu, apalagi ketika kita apa sih lingkungan kita udah mau mencapai umur kayak gitu tuh banyak banget gitu loh. Jadi sebenarnya menurut kalian tuh apa ya, quarter life crisis itu emang semua orang bakal ngalamin atau Menurut gue sih bakal ya, maksudnya misal deh pas masih anak-anak gitu udah ditentuin sama orang tuanya, misalnya sekolah SD-nya harus di mana, SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana, semua udah ditentuin sama orang tuanya gitu. Udah ditentuin sampai kuliah nih, udah lulus kuliah misalnya, orang tuanya udah kasih usahanya, misalkan kasih usaha atau disuruh ngelanjutin usaha orang tuanya, itu kan berarti kan sebenarnya orang itu udah nggak usah mikirin lagi dong dia mau cari kerjaan apa. Bisa jadi anak itu belum tentu suka juga sama yang udah dikasih gitu, udah ditentuin dari parentsnya, dari orang tuanya, jadi udah difasilitasin segala-galanya, tetap aja ada beban pikiran yang dialami sama orang itu. bener sih yang kayak lu mention tadi sih, nggak anak itu belum tentu suka gitu. Hmm. Dan ini sih yang satu poin yang gua tiba-tiba pas ngomong kayak gitu, kayak anak itu belum tentu suka even though kerjaannya itu pays very well gitu. Ketika kerjaannya kayak kalau misalnya kita orang luar tuh apa sih ya, susah relate sih menurut gua. Nggak tau, gue pribadi sih susah relate kayak lu udah dapet kerjaan sebulan dapat berapa puluh juta atau berapa belas juta gitu ya. Misalnya di Indo kan ukurannya udah gede gitu ya. Terus kenapa lu nggak bahagia? Kenapa lu pengen keluar dan malah start dari nothing lagi kayak gitu, meskipun ya itu kayak risknya banyak gitu kan, lu bisa uh, apa sih experience loss lah apa segala macam kayak gitu. Menurut gue sih kayak lebih gini ya, kayak gue setuju banget semua orang tuh at some point pasti bakal ada namanya quarter life crisis. Dan alasannya ya karena kita melihat kita udah bagus, tapi kita masih lebih bagus lagi loh. Jadi di sana lo pasti lo bakal terus membandingkan. Jadi walaupun di sana lo bakal mikir kayak misal contoh nih, lu udah punya tinggal lanjutin bisnis ortu aja misalnya nih, pendapatan udah aman deh gitu misalnya, udah stabil banget, mapan banget di antara semua teman lu. Tapi mungkin di sana lu juga merasa insecure kayak temen gue mungkin ada yang bisa menciptakan bisnis mereka sendiri misalnya, walaupun mungkin pendapatnya nggak segede gue, tapi gue cuman istilahnya kayak ngikutin doang apa yang ortu gue kerjain, which is actually perfectly fine dan actually you are doing well. Walaupun lu melanjutkan bisnis ortu lu, tapi kan lu juga mau mengembangkannya gitu loh. Bukan lu terima mentah-mentah aja kan, lu juga Iya. punya prestasi lu sendiri. Tapi sampai bagaimana sesukses apapun, lu juga tetap bakal ada perasaan insecure itu loh. Ya gak sih, kayak Oke, oke. tetap lu bakal lihat kayak kok orang kayak gini ya, kok gue nggak kayak dia ya gitu. Atau misalnya mungkin kayak bahkan lu punya bisnis sendiri pun mungkin lu malah kayak apa istilahnya kayak iri sama orang yang
punya kerjaan full time yang stabil. Karena mungkin bisnis kan pasti namanya ada resiko dan lain-lain. Iya, Walaupun iya. mungkin pendapat lu bisa lebih tinggi daripada orang yang kerja kantoran Iya. gitu. Tapi pasti ada lah di sana, dan lu kan merasa kayak, ini apakah gue ingin bener-bener yang gue pengen kerjain loh. Dan istilahnya kita kerja tuh kayak 8 jam per hari lah misalnya. Itu sepertiga hidup lu loh. Berapa tahun gitu loh. Dan Iya. apakah ini bener kayak sampai gue mati gue tuh mau kerjain ini misal gitu loh. Bener sih. I mean, kayak yang waktu itu sempat kita mention ya, the grass is always greener on the other side gitu. Tapi kelanjutannya apa yang kemarin? Apa ya, only if you water it Yeah, the ya. grass is always greener only if you water it. Kemarin atau berapa hari yang lalu tuh gue pas nonton TED Talk tentang quarter life crisis gitu, dia juga ngomong soal ini loh, the grass is always greener gitu kan. Terus itu dia bilang kayak nobody has it figured out, nobody knows what they are doing gitu. Meskipun kayak yang tadi, kayak ketika orang, misalnya kita ngiri sama orang yang punya kerjaan yang start business from zero, from nothing gitu, tapi orang itu ngeliat kita juga, aduh kerjaan tuh stabil ya gitu kan. Dan Enak ya udah difasilitasi iya sama kayak gitu. parents. Kayak istilahnya apa sih sekarang yang dipakai, privilege ya. punya privilege itu sempat hot topic juga sih, tapi ya udah, itu kita bahas nanti aja. Jadi itu sih kayak apa ya, lucu aja menurut gue, kayak life is quite funny gitu, karena gak ada yang namanya pemberhentian untuk kita figure it out. Habis itu pas kita jalan, oke, kita has it figure it out, tapi kayak sambil jalan itu sambil figuring out things gitu loh ternyata. Terus mungkin kalau misalnya bisa nambah ya, mungkin kayak mungkin ya setelah gue udah besar itu, maksudnya bukan besar lah, kayak dewasa, menjadi lebih dewasa, gue mikir tuh kayak segala tuh ada trade off ya. Ini benar yang gue, prinsip gue banget sih, kayak segala tuh ada mau sebaik apapun hal itu ada trade offnya. Jadi misal contoh nih, lo mau gaji gede tapi lo kerja kayak orang goblok, kayak budak misalnya, working hour sampai berparah banget, tapi lo willing nggak buat keluarin trade off itu. Jadi kayak kalau tadi Marta bilang the grass is always greener on the other side, ya bener, emang grass greener, tapi belum tentu di posisi itu lu mau buat trade off yang kayak dia lakukan loh untuk bisa dapat the greener grass. Mungkin pas lu alamin sendiri, kayaknya my grass itu green enough deh. I think it's relatable sih, especially ketika lu kerja under a corporation, ketika lu kerja sama orang gitu, itu kan working hour lu nggak bisa suka hati juga gitu kan. I mean make sense. Gimana nih? Ya, What's your take on this itu? speaking of working hour ya, jadi kemarin itu gua pernah lihat di FYP TikTok gua, itu ada orang ngomong gini, misalkan lu kerja sebulan nih digaji 6 juta, itu lu sehari kerja 8 jam kan. Nah 8 jam dikali lu seminggu kerja 5 hari, itu udah 40 jam. Lu kali lagi sebulan ya 4 minggu lah, 160 jam, 160 jam itu lu dapat 6 juta gitu. Nah sedangkan kalau lu misalkan lu pengen beli iPhone, harganya misalkan 12 juta, itu udah iPhone, ya udah paling murahnya iPhone baru nggak sih harganya segitu. Itu lo minimal harus kerja 320 jam. Jadi sama dengan kalau lo beli iPhone itu Kerja 2 bulan nonstop gitu ya, istilahnya nggak makan nggak nabung. istilahnya harga iPhone itu 320 jam lo kerja. Gue setuju banget, karena setiap kayak sekarang sejak gue mulai kerja, gue menghitung harga dari berapa lama gue kerja. Oh iya sih. Iya, gue gitu. Bener. Kayak misalnya gue jadi lebih pelit loh. Iya. Karena gue bikin kayak, misalnya nih contoh, barusan tadi siang nih, gue mikir kayak, gue mau beli kemeja satu, harga 400.000. Kalau gue beli satu lagi 800.000, berarti gue harus kerja berapa jam ya untuk ini. Jadi kayak gitu loh, kayak gue mau gak ya habisin uang gue yang gue dapetin dari kerja seberapa jam untuk, karena dulu nggak detail kayak gitu. Iya. Lihatnya tuh uang ya uang gitu loh. Jadi mungkin 400.000 kemeja ya udahlah gitu loh. Murah gitu kan. Sekarang kalau dikonversiin jadi kayak working hour ya, itu jadi udah kayak ini. Mungkin itu berlaku buat budak korporat aja. Tapi kalau bisnis susah hitungnya. Tapi mungkin Iya. tapi mungkin bisnis gini kali ya. Gue jual berapa barang untuk beli barang ini gitu. Iya. Mungkin sih, gue juga Atau enggak barang ini bisa buat modal Nah, apa gitu. benar. Oh, bisa jadi. Saya juga merasakan hal yang sama sih. I mean, gue bukan budak korporat ya. Kayak
Tapi gue kan kerja bareng di bawah orang gitu, jadi Mm-mm. digaji juga kan, dan Mm-mm. gajinya juga tiap bulan gitu. I Mm-mm. mean, fixated lah, in a way kayak fixated juga gitu kan. Dan berasa itu sih kayak dapat gaji berapa, beli apa ya, berasa kayak oh gue lagi perlu barang ini, terus ditotalin harganya dikurangi sama gajinya, anjir kok abisnya cepet banget ya gitu. Gue udah working kayak almost like 1 month ternyata bisa habis dalam berapa menit aja gitu, gara-gara beli online kan, sekarang kan lagi zamannya online gitu. Oh, ngomong-ngomong soal kerjaan, gue belum nanya nih. Kalian kerjaannya apa sih? Gimana? Gimana nih? Gue dari MU deh, MU. Tadi dia ngomongin soal working hour, beli iPhone ya. iPhone 14 kan lagi gitu ya. Gimana, Baru mau gimana? keluar nih. Oke, jadi gua baru lulus di salah satu universitas di Jakarta. Nah, Apa nama universitasnya? bentar. Nah, Gak boleh sebut merek ya, gak boleh sebut Jadi merek nggak ya. boleh sebut merek. jadi gue lulus itu bulan Juli, berarti baru 2 bulan lah ya gue lulus. Dari gue sebelum gue lulus itu kan lagi zamannya COVID tuh. Jadi di Untar itu ada lab juga buat analisis hasil PCR-nya. Itu di bagian kedokterannya. Jadi gue eh, cobalah bantu bagian adminnya di sono gitu. Nah sampai sekarang sih gue masih di sono kan, tapi kayaknya nih tahun depan udah nggak perlu PCR lagi nih di Indonesia. Jadi ya labnya bakal tutup juga gitu. Gue juga lagi cari kerjaan lain sih, kayak kan gue udah lulus juga, bulan depan baru wisuda kan, mungkin gue udah apply tapi belum belum ada kabar, tapi gue bakal bakal terus cari buat keluar dari Iya, dari kerjaan. kerjaan gue yang sekarang gitu. Berasa redundant gak sih? Kayak kerjaan lu kayak itu aja Iya, gitu kan. iya, jadi Bosen gak sih? eh, sebenarnya bosen sih, iya ada dikit bosen sih, cuma eh circle-nya udah lumayan enak gitu loh. Jadi gua harus, walaupun udah, maksudnya udah di zona nyaman lah ya di tempat gue sekarang, cuma kan mesti keluar buat career path gue gitu. Benar sih. Lu ada end goal, bukan end goal sih sebenarnya, end goal kayak terlalu ekstrim banget ya. Lu ada goal tersendiri gitu nggak ya lu mau capai ketika lu ngambil jurusan ini gitu? Oh, misalnya kayak oh gue mau ambil akuntansi karena gue mau kerja jadi akuntan nih, atau gue mau kerja di a certain company kayak gitu. Ada nggak? Hmm, sebenarnya gue ambil accounting gara-gara kayak lihat banyak perusahaan yang bakal Perlu gitu. perlu gitu loh. Oh, Jadi kayak ya goals gue cuma kayak Dibutuhkan lah pasti gitu, iya dibutuhkan. sih bener sih. Heeh. pengen kerja di perusahaan besar gitu di Jaksel SCBD gitu ya. gitu, kan keren. Itu kayak biaya hidupnya lebih tinggi daripada gajinya nggak sih kayaknya? Bisa lah, itu mah tinggal di manage Atur aja. ya. Manage gitu ya. Ada, ini agak-agak melenceng dikit sih, tapi penasaran aja gitu. Lu ada jurusan lain yang lu interested in gak sih pas lagi Pas nyari-nyari? dulu gitu. Pas dulu kan. Atau sekarang juga boleh sih, sama mungkin kayak oh gue mau S2-nya, gue mau yang lain nih atau apa gitu. Actually pas waktu dulu pas sekolah itu kan ada tes Minat bakat. Minat. Itu sebenarnya paling tinggi gue tuh bahasa. Ingat Oke, deh, make sense, ingat, make sense, make make sense. Cuma emang BTW jurusan- Emi bisa 5 bahasa. Gak Ntar gitu, show off guys. dikit, show off dikit. Jadi kenapa gue ambil accounting, karena dulu gue mikir kayak bahasa bahasa tuh nggak perlu dipelajarin sampai S1 gitu loh, maksud gue. Mungkin bukan bahasanya tapi pengaplikasian dari bahasanya. Tapi Iya. apa ya gitu ya? Apa juga ya mungkin Apa juga ya? sastra. Sastra biasanya di kuliah sih, soalnya sastra kan berat kan, nggak gitu Iya. bisa belajar sendiri gitu. Cuma ya Mungkin kan kayak selama sekolah kita nggak dalamin bahasa banget gitu loh. iya Jadi kalau misalkan ambil sastra pun takutnya tiba-tiba jadi kaget gitu. kaget, Iya. nggak biasa juga. Apalagi sastra kan beda banget sama yang istilahnya kayak ngomong kan, bukan sekedar ngomong ya. Mau ambil bahasa apa, Mandarin? Iya, misalkan kayak sastra Mandarin gitu. Wah, sastra Mandarin sounds Berat ya. sounds Lu sempet sounds pernah, berat sih. cuma
Udah deh, ambil accounting aja gitu. Iya, Aman-aman lebih aja gitu ya. praktikal gitu ya. Oke, move on ke Vincent dulu nih. Jadi jelasin dikit dong soal kerjaan lu yang sekarang. Jadi sekarang gue kerja di kayak management consulting company gitu. Mm-mm. Jadi management consulting itu kerjaan kita tuh memberikan advice ke perusahaan-perusahaan. Jadi biasanya kan perusahaan juga kayak manusia gitu loh, bisa ada masalahnya. Atau misalnya mereka juga galau nih, gitu misalnya contoh, ada perusahaan yang kayak, gue mau ekspansi kemana ya misalnya. Atau misalnya perusahaan ada yang ada masalah. Misal kayak contohnya, perusahaan saya kok profitnya turun terus ya gitu misalnya. Nah, jadi bakal datang ke perusahaan gua untuk kayak minta kayak curhat dan minta nasihat lah istilah gitu. Kita harus ngapain gitu. Nah, tugasnya gua adalah melakukan analisa ke pasar langsung, liatin kayak oh marketnya kayak gini nih. Lu ada opportunity apa di sana dan yang mana opportunity yang cocok di lu. Mm-mm. Istilah kayak gitulah. Kayak gitu. Oh. Kira-kira secara garis besarnya. Jadi karena lu lulus dari Singapura, company lu ini company Indo atau Singapura nih? Company-nya sebenarnya dia di London. Cuman Oh, dia kayak pusatnya kalau misalnya di Asia Tenggara itu di Singapura gitu. oh, oke oke. Jadi lu kerjanya apa nih? WFO, WFH? Gue full WFH karena gue bertanggung jawab sama perusahaan ini di Singapura. Tapi guanya sendiri perlu di Jakarta Heeh. untuk kayak istilahnya supaya bisa lebih deket aja kalau misalnya gue perlu ke tempat klien, perlu Mm-mm. survei dan lain-lain gitu. Oh, di attach di Jakarta jadi Jakarta Mm-mm. representatif gitu ya berarti ya. Mm-mm. Oke oke. Yang di Jakarta jadi lu doang. Untuk sekarang, Oh untuk anjir, satu sekarang. Jakarta lu doang gitu. Iya untuk sekarang. Tapi kan iya untuk sekarang. Tapi satu Indo. Satu Indo gue juga. Hah? Oh, wow. Maksudnya ada orang Indo, tapi orang Indonya yang di Indo itu gue doang. Oh, berarti company-nya baru dong ya, nggak gede-gede banget nggak sih? Sebenarnya ini inisiatif baru mereka untuk kayak istilahnya lebih maju Oh, dari, maksudnya kayak biar ada ini loh. Kalau misalnya contoh nih, mm, lu ngomong sama klien, oh, gue punya ini tim gue ada orang di Indonya langsung. Kan lu oh, jadi oke menambah oke. kredibilitas gitu loh. Gitu Oh, kan. iya iya iya. Apalagi gue bisa langsung ke tempatnya dengan mudah. Jadi kalau dulu ya mungkin ada orang Indo, cuma orang Indo mungkin harus travel gitu loh. Iya 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 Gitu benar benar jadinya. benar. Oh, oke. Itu full WFH, waduh. Wah, udah berapa lama nih jalan? Udah hampir 4 bulan. 4 bulan lama juga ya. Gimana nih suka dukanya WFH? Kan nggak ketemu orang gitu ya. Iya, iya, benar-benar. Jujur kalau soal orang, surprisingly masih oke aja sekarang. Mm-mm. Karena mungkin karena emang company-nya lumayan istilahnya digital ya. Jadi istilahnya Oh, oke mereka oke. tuh emang kasih kebebasan banget gitu loh. Mau lu WFO atau mau WFH tuh suka-suka banget gitu. Nggak Oh, diwajibin untuk apapun gitu loh. Nah, jadi karena begitu, ya otomatis karena nggak menentu ya, berarti orang yang mau mm-mm. WFO, WFH, jadi ya udah anggapannya semua kalau meeting pun di onlinein lah istilahnya gitu jadinya. Jadi kalau Oh, misalnya di kantor, ya udah lu ke kantor, tapi lu masuk ke Zoom-nya di kantor. jadi nge-zoom bareng orang-orang kantor gitu. Dan apalagi kan gue pikir kan project based, jadi bener kayak satu tim aja gitu, satu tim mungkin kayak sekitar 5 orang gitu misalkan. Ya udah kita kayak, ya udah kan nggak belum tentu semua di kantor juga hari itu kan. Jadi Mm-mm. Indian ya semuanya tetap aja online. Jadi gue juga mungkin karena itu jadi nggak merasa left out gitu ya jadinya ya. Ah, FOMO, FOMO. Iya nggak FOMO juga gitu jadinya Iya, iya. gitu sih. Oh, Itu yang surprising enggak. Mungkin yang lebih suka dukanya adalah hmm, ini sih karena di rumah. Jadi istilahnya kayak working hour itu nggak ada start dan end-nya. Ada start tapi nggak ada end-nya. oh, oke oke oke. Karena kayak lu di rumah, jadi kayak istilahnya lu tuh contactable 24/7 jadi. Dan In a kayak way lah. in a way, In a way. karena kayak kalau misalnya di kantor ya lu bisa bilang kan, oh ya gue udah jamnya di jam 7 nih misalnya nih, aku Ah, pulang dulu ya, ah. misal gitu kan. Tapi kalau di rumah lu kan nggak ngomong gitu, aku pulang dulu nih. Jadi kalau misalnya jam 8 dicari, orang lebih nggak segan untuk mencari lu. Iya. Kalau lu udah pulang kan orang segan dong, kayak aduh Ah. udah pulang dia, Mm, 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 gitu mm, kan. Nggak enak juga mungkin ya gitu jadinya. Jadi gitu sih. Mungkin pekerjaannya jadi kadang-kadang itu kayak padahal nih kerjaan sebenarnya nggak urgent urgent banget kan kayak gue udah selesai kayak gini tapi masih dimintain dan gue juga nggak enak untuk Nolak. nolak atau nggak Oh. pura-pura yaudah nggak baca deh gitu mungkin karena masih baru ya jadi masih Pura-pura nggak baca. kan masih Iya bisa-bisa iya aja dong gue bener pura-pura bener nggak bener. baca cuman kan kayak Iya istilahnya bener. kayak itu gue kelihatan banget gue sengaja loh Oh, gitu.
ya masih baru sih biasanya kayak oke-oke aja gitu, apapun mau Mm. kerjain kan, takut image-nya Marah-marah aja dalam hati iya, gitu. iya, orang-orang udah mati. Oh, tapi nggak bisa kebayang sih, kebayang nggak sih kayak kerja apa sih five days a week kan, 2 days a week. terus office hour di rumah dong, liatin laptop lu gitu. I mean break sih ada lah ya, Ya kayak lu bisa break sendiri aja bisa sih. break sendiri gitu kan. Lu pernah nggak berasa kayak pengen ketemu temen kerja lu? Pengen sih kalau misalnya kayak pas lagi meeting nih, kayak kan kita kadang pasti ada small talk lah ya, kayak lu gimana nih. Actually orang-orangnya tuh nice loh. Iya. Kayak mungkin, tapi Amin baru small talk ya, kita nggak tahu ya Iya. in a deeper level. Cuman kan kayak banyak orang kayak temen kantor lu tuh bukan temen lah istilahnya. Iya. Jangan jadiin temen kantor lu tuh temen. Karena ya oke, ya oke. maksudnya ya masing-masing orang punya kepentingannya masing-masing. Semua orang pasti ingin naik jabatan, ingin ingin pastilah yang terbaik di depan bos kan Iya, iya. gitu. Jadi tapi di sana sih kayak, tapi jujur lumayan nyaman gitu loh pas bisa small talk sama orang, kayak bisa sharing juga gitu, kayak gue kayak gini walaupun small talk aja ya gitu. Tapi juga it's nice lah to have some human contact gitu. Bener sih, Mm-mm. suntuk banget nggak sih kayak kayak apa namanya, ngerjain tugas aja mulu kayak gitu. Kayak ngerjain tugas sih jatuhnya ya kan, di depan laptop mulu. Bener. Terus tuh ini aja deh, kayak ini melenceng banget sih, cuma do you try to decorate your working space as similar as possible to like office setting kayak gitu? Not office setting but my setting. Oh, Jadi kayak karena di rumah dan itu benar tempat kerja gue yang sehari gue spend berapa jam di sana, hampir berpuluh-puluh jam di sana Iya, mungkin iya. ya. Jadi ya sebisa mungkin ya gue bikin, dan gue jadi kayak lebih termotivasi, gue mau bikin jadi bagus, jadi tempat yang nyaman buat gue. Karena itu benar-benar kayak tempat gue yang gue spend setiap hari. Paling lama ya. Iya, Iya makanya. lebih daripada kasur gue gitu. Ingat sih zaman kuliah, aduh, iya benar. Ini tips buat orang yang emang lagi WFH nih. Tapi worth it banget loh, kayak jangan lihat kayak gitu loh. Kayak lu bayangin lu duduk 8 jam per hari, kayak jadi gue try my best tuh kayak gimana ya, kayak istilahnya kayak beli kursi yang nyaman istilahnya, Iya. beli ya alat-alat lah yang bikin gue lebih nyaman lah gitu, biar nggak terlalu suntuk juga kan. Bener sih. Oke, ngomongin soal kerjaan, jadi keinget ini sih istilah ini, hustle culture. Jadi kayak apa namanya, kita-kita nih yang masih muda-muda ya sering banget dengar kata yang hustle gitu. Dia dulu tuh punya Instagram bio tuh tulis hustle or something like that, kayak Oke, hustle tahu. Something about hustle lah gitu. something buat hustle. Terus ada juga temen gue yang lain kayak tulis hustle juga gitu. Dan Emang hustle artinya apa sih, Mar? atau hustle itu apa ya? Gue Hustle tuh artinya ini apa sih? kayak berjuang. Oh, literal English Berjuang, meaning-nya tuh berjuang. Oh. Kayak berjuang keras gitu loh, berjuang keras. Emang literally berjuang keras sih, soalnya gue ngeliat orang-orang yang kayak gitu tuh kayak punya multiple jobs at the same time gitu loh. Kayak bukan part time job yang perlu menghidupi kehidupannya atau kehidupan keluarganya gitu, bukan in that way, tapi kayak misalnya investment lah, terus ya gitu mungkin jadi guru lah, terus jadi apa, jadi kayak that those people kayak enjoy doing those kind of thing gitu loh. Tapi bagi gue tuh makin lama yang gue lihat tuh kayak it becomes toxic at one point, dimana kayak ketika nggak tahu ini lu pada ngerasa juga gak sih ketika kayak lu nggak hustle, lu nggak lagi ngerjain sesuatu, itu udah di mata orang-orang tuh udah jelek Salah, banget. Kayak what are you doing with your life gitu, lu itu kok kayak pengangguran ya, padahal kan gue juga berusaha, misalnya kayak MB gitu, gue juga berusaha lagi cari kerja. cari kerja kayak gitu kan. Gimana sih menurut kalian kayak itu sebenarnya, aside from the toxic part, sebenarnya hustle culture yang kayak itu tuh baik nggak sih buat kita gitu, buat the society? Menurut gua sih baik ya, kayak emang apalagi di quarter life crisis kayak begini, kayak itu waktu yang tepat buat kita untuk berjuang Mumpung muda gitu ya. kayak sebisa kita gitu loh. Kayak kemarin gua ketemu nih di explore IG gua, ada orang tulis begini, passive income is bullshit, focus on massive income first. Dia cerita kayak dia work 12 to 14 hours every day, 6 days a week,
di awal ngebangun bisnis gak ada yang namanya jalan pintas. You have to do the hard work sebelum bisa doing smart work. Terus dia bilang lagi, di awal karir lupakan soal passive income. Kerja cerdas, gak usah capek, gak ada resiko, semuanya itu menurut dia adalah omong kosong. Itu caranya dia buat cepet dapetin 1M pertama di hidup dia gitu loh. Kayak dia bisa, akhirnya dia bisa kumpulin 1M gara-gara hard work dia dulu gitu. Bukan dia mikirin gimana cara dapet passive income Ngerti. supaya apa bisa Ngumpulin kekayaan lah ya. duit dia gitu. Menarik ya, karena kayak sekarang tuh istilahnya kalau kita kemana-mana tuh kayak semua orang kayak build passive income, tapi kayak actually it's a new perspective sih, dan gak bisa dipungkiri ya sebenarnya ya masuk akal juga ya, nggak ya gimana ya, gua rasa tuh di background dari ini adalah tuh lebih karena gini loh, kita kayak sekarang tuh mau instan aja segala hal, Bener-bener. maunya dengan seminim effort Iya. tapi maksimal gitu loh hasilnya gitu loh, dan ya emang mungkin nggak segampang itu ya, kita nggak tahu ya, Iya. tapi kita lihat sekarang di YouTube pasti kayak dia cuma bikin konten Iya. Tiba-tiba langsung booming. Kayak ini gak sih? Iya. Misalkan kayak iming-imingnya apa ya, orang nawarin jadi agen asuransi Nah. atau agen apa MLM gitu kan. Kayak apa kan iming-imingnya gak ada working hour, bisa work from anywhere gitu loh. Atau bahkan yang lebih ini lagi ya, yang kayak lu invest aja di sini. Iya. Berapa lama udah Bisa duitnya dapet segini berapa, gitu. iya. Nggak tahu bodong Bodoh. gitu. Orang banyak banyak sih. yang tertarik kayak begitu sebenarnya. Gue baru-baru ini gue juga recently denger cerita yang kayak gitu sih, kayak diajak invest gitu kan gitu. Tapi sakitnya sih kayak yang dibawa untuk invest duit orang tuanya gitu. Terus itu duit orangnya tiba-tiba hilang gitu kan. Sakit sih. Cuma that's a good point though. Generasi sekarang tuh karena fast pace gitu, apa-apa maunya cepet gitu loh. Dan gua rasa yang gua observe dari gua sendiri adalah social media play a part banget. Oh iya. Menurut gue pertama ya, dari platformnya sendiri, contoh TikTok. Sekarang gue tuh kayak orangnya jadi nggak sabaran, dan bukan nggak sabaran, bukan maksudnya gampang marah-marah dan lain-lain ya. Nggak sabarnya begini loh, gue dulu nonton YouTube orang ngapain gitu misalnya nih, gue bisa nonton dengan sabar dan biasa-biasa aja. Sekarang rasanya gue resah, gue bakal pencet, apalagi sekarang ada tombol yang bisa 5 second cepetin kan, Iya, gue bakal 5 second, kayak gue mau langsung liat ke bagian highlightnya gitu loh. Iya. Padahal mungkin gue nonton aja kayak biasa gitu loh, dan gue Oke. sekarang gue resah gitu loh. Kayak mungkin karena TikTok sekarang kita scroll, seru nih. Iya. Jadi apa ya, addicted gitu loh sama istilahnya reward dari nonton itu kan, fun nih kontennya gitu kan. Langsung instan rewardnya Iya, gitu. jadi mau Iya. segala mau instan aja gitu loh jadinya. Bener sih. Gitu. Tapi kayaknya sih itu jadi apa ya? Jadi salah satu pemicu apa sih, the darker side of hustle culture gitu sih. Karena hustle culture itu is not only about working jobs gitu kan, tapi kayak intinya itu trying to pursue a lot of things in such a short time kayak gitu. Karena lo keep hustling kayak ya berjuang aja gitu, kayak berjuang mati-matian gitu, berjuang sebisa lu mungkin. Jadi you try to reach that with your fullest potential without allowing any rest or apa for yourself gitu kan. Jadi kayak itu sih, jadi makanya entah kenapa tuh menurut gue kayak makin kesini kita jadi makin banyak lihat yang kayak udah umur segini udah punya bisnis berapa, udah umur segini udah make millions kayak gitu. Jujur sih gue pribadi kayak ngeliat itu kayak aduh, gue jadi anak kok kayak agak nggak guna gitu. Insecure gitu ya, Iya. jadi pasti. Terus kayak, aduh, gue Kayak gue ngapain aja gitu ya. udah 20-an tapi masih kayak kepikiran aja gitu, kayak aduh masih dibiayain Mungkin some orang people tua udah gitu. beli rumah sendiri Iya, misalnya kayak gitu gitu ya. kan. Ngerti. Oke. Balik ke topik tentang Iming-iming. iming-iming kayak nggak tahu ya, gue kena sensi agen asuransi apa gimana gitu. Kan banyak orang kayak agen asuransi nawarin kerja, iming-imingnya agen asuransi kan kerja gak pakai working hour, bisa kerja di mana aja, nggak terikat sama waktu, kita jadi bebas gitu mau ngapain aja gitu kan. Gak tahu guanya yang mental corporate slave atau gimana. Gue justru mikir kalau menurut gue personally, kalau gue dikasih kayak privilege yang kayak begitu, gue nggak ada
working hour, gua nggak ada office yang harus gua tuju gitu every day, nggak tahu gua harus kemana, itu menurut gua justru menyusahkan gua. Gua jadi bingung gua mau ngapain, gua harus kemana. Anak Nah, los. nah ini menarik banget sih, kayak sekarang ini tuh orang tuh kayak kebanyakan tuh orang kayak bisa apa ya, kayak membuka bisnis jadi entrepreneur itu terlalu di over, apa ya istilahnya, terlalu over dikagum-kagumkan gitu loh jadinya, dan istilahnya kayak semua orang tuh kalau bisa harus buka bisnis istilahnya. Oh Iya. bener Harus sih. enggak loh. Iya, 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 iya. Maksudnya some people mungkin Benar. lebih bahagia dan lebih cocok itu menjadi karyawan, and it's perfectly fine. Maksudnya mereka juga bisa kaya loh. Gitu loh, dan mereka lebih happy, dan emang itu mungkin emang ada orang yang sukanya stabilitas. Mungkin lebih nggak buat apa kan, emang bener kalau misalnya lu bisa dapat gaji yang lumayan, buat apa lu ambil resiko ya kan, kalau misalnya lu lu bisa pekerjaan stable, ya gak sih? Bener, bener, bener. Cuma beberapa orang mikirnya, menurut pandangan gue ya, dan gue denger dari orang-orang gitu, menurut beberapa orang itu di Indo susah buat lu Membangun kekayaan membangun dari, kekayaan dari kerja bertahun-tahun gitu. bener-bener ngerti sih, karena tuntutan hidupnya tinggi sementara Gaji nggak nggak naik-naik. segitu gitu Iya. ya, yang kayak bosnya gitu ya. Heeh. Ngerti, bener, Tapi ada benernya. memang sekarang jadi begitu ya. Sejak gue balik tuh gue jadi merasa kayak standar hidup di Jakarta tuh nggak beda jauh sama di SG loh. Kayak Kalau memotong makanan, Iya, memotong biaya hidup itu maksudnya berarti sewa dan sewa tempat tinggal dan yang itu oke lah, akomodasi itu gitu lah ya. nggak sebanding lah, itu jauh banget gitu kan. Cuma kalau misalnya soal makanan ke restoran aja gitu yang paling gue berasa gitu kan, soalnya balik-balik udah pajak naik 11%. Terus kayak gue bayangin aja 11% dari 200.000, 11% dari Belum service tax. iya, belum service taxnya segala macem. BBM naik terus. Iya, BBM naik, udah turun belum sih sekarang? Belum. Mana? Hmm. Kayak gak sebanding itu, makanya gue I understand what you mean sih, kayak jadi karyawan yang apa sih, UMR-nya belum naik-naik, belum nggak ikut naik juga, tapi standar hidupnya udah gitu, gimana banyak yang nggak kekurangan gitu loh. Tapi gue relate banget sama yang balik lagi ke yang sistem itu, gue relate banget. Saya gue juga nggak bisa loh kayak gitu, kayak ketika when people ask me to open a business kayak gitu kan, gue selalu say no. Kayak apa sih, mereka anggapannya gue jurusan musik jadi guru atau buka sekolah musik gitu. Buka sekolah musik means that you are doing a business Running, kan, ya. running a business gitu kan. Kayak aduh, gue Kayak gak bisa loh iya, gitu. bukan orang yang ngerti musik bisa bikin sekolah musik. Iya, karena lo mesti Iya. ngerti Ngerti adminnya, iya. ngerti sistemnya juga. Sistem. Makanya kayak yang gue denger tuh ada orang yang jadi kerjasama gitu, jadi together gitu kan. Cuma kayak kenapa, yang jadi pertanyaan gue tuh kenapa end akhirnya itu selalu bisnis. Kayak oh, gue mau ngejar mimpi gue nggak perlu uang, itu kayak nggak banget sih. Tapi kayak nggak sampai segitu ya juga sih menurut gue. Apa-apa dijadiin bisnis kayaknya jadi itu banget gitu ya. Sedih sih realitanya. Tapi balik lagi kayak gue bisa lihat itu karena kita nggak di dalam suatu sistem, nggak ada security I guess. Karena itu yang gue rasain pas lagi kuliah, pas lagi sekolah, kayak sesetres apapun lu kayak nggak sampai sesetres nyari kerjaan, sesetres habis lulus kayak gitu. Makanya kayak aduh, kangen masa-masa kuliah gitu. I wouldn't imagine myself saying this pas gue lagi kuliah. Iya. Tapi kayak Benar. pas udah lulus terus kayak aduh, kangen juga kuliah gitu. Sama, setiap stage of life tuh kayak gitu. Iya, bingung. Pasti pas kuliah pasti mikirnya, wah kayak lulus enak ya, maksudnya Iya. udah nggak perlu mikirin ujian. Dan juga pasti pas kuliah mikirnya kayak, malah enaknya sekarang enakan SMA daripada kuliah. Iya. Padahal pas SMA pengen banget kuliah, buruan cepetan kuliah. Balik lagi ya, the grass is always greener gitu. Manusia nggak pernah puas, hukum ekonomi tuh. Oh iya, tadi gue lupa mention ya. Jadi menurut gue Vincent sekarang ini kan kerja di Indo terus, dia WFH terus gitu. Nah, Marta kan tadi ada tanya juga ke dia, kenapa kayak lu bisa berasa bosen gak di sini gitu. Menurut gue, opini gue pribadi, kayak lu kerja di Indo loh, maksudnya lu work from home itu di Indo, walaupun lu nggak ketemu teman kerja lu, tapi lu masih ada family di sini dan masih ada teman-teman lu
pas sekolah gitu kan. Iya, benar. Soalnya lu kan kerja di lu dulu sekolah di sini gitu. Bayangkan kalau lu misalkan tadi dari Singapura gitu, kan itu kan pusatnya ASEAN, tapi lu bukan diutus ke Indo gitu, misalkan ke Laos atau Vietnam, Kamboja gitu. Mungkin at this point lu bakal berasa kesepian kesepian dan pastilah. lu bakal berasa lu nggak cocok sama kerjaan Iya, ini. benar. Jadi merasa no life gitu ini ya. Heeh. Lu bener kerja lu di sana, lu kerja sendiri, nggak punya temen, nggak punya keluarga lagi gitu ya. Iya makanya environment matters sih, Hmm. environment matters itu. Kalau dipikir-pikir, lu kalau di tempat lain malah bisa nambah koneksi ya. Tapi Gak Benar. gitu juga gak sih caranya tapi kayaknya. I mean kalau misalnya nambah koneksi, might as well you just WFO di tempat Iya. itu gitu. Hmm. Oke deh, I think diskusi kita lumayan lumayan panjang ya, agak melenceng kemana-mana. Tapi I feel that ini sesuatu yang bisa semua orang relate dan akan relate juga sih. Mungkin ya untuk buat adik-adik yang masih masih sekolah SMA, enjoy SMA Atau- kalian. Iya. Please Atau yang kayak kita sekarang. Yang baru masuk kuliah, enjoy lah enjoy kuliah. masa-masa kuliah. Kayak walaupun ya kuliah itu susah sih. Ada Rasanya. rasanya. Tapi belum tahu nanti. Iya. Ya. Ketika udah keluar baru nggak sih biasanya kayak gitu. Dan ya kita juga kita sekarang yang lagi menjalani atau mungkin akan menjalani quarter life crisis gitu. When we look back, I think we will see that oh itu masa-masa yang actually not so bad loh kayak gitu. Mm-mm. Oh ya, terus buat orang-orang mungkin kayak gue mau sampein aja buat orang-orang yang mungkin gak semulus kita gitu loh. Ada yang struggle di kuliah tuh belum kelar. Kayak kita kan udah lulus, Uh-huh. ada yang belum kelar, masih misalkan ngulang, ada mata kuliah yang belum Oh, lulus iya, masih iya. ngulang gitu, atau Uh-uh. belum ambil tesis gitu. Uh-uh. Menurut gua gak usah di stresin banget gitu, karena kayak nikmatin aja masa-masa kuliah lu. Udah lulus itu gak seindah yang kalian bayangkan gitu. Kayak, Justru itu dimulai pertamanya. Iya, iya. Dari semua kepusingan ya. iya, mungkin ada jalan Tuhan gitu buat kalian belum lulus dulu gitu, masih belajar lagi untuk menghadapi Nyiapin Oh, diri nyiapin lagi diri ya. diri untuk Oh, lulus dari Ide. wis, widi, untuk widi. mulai kehidupan Benar sih. yang selanjutnya. Semangat guys. Melvin Teguh. Semangat. Ini Emmy udah kasih advice sih, a piece of advice. Gimana nih dari Vincent? Vincent ini lumayan nih banyak kata-kata bijaknya. Pressuring ya langsung. Pressure. Apa ya? Apa aja deh, nggak usah tentang quarter life crisis juga, mungkin untuk orang-orang yang lagi di stage di mana yang lu udah pernah lewatin lah, pasti udah pernah lewatin, pasti ada satu wisdom yang lu udah petik gitu. Mungkin bukan wisdom, tapi kayak lebih apa yang gue pengen orang tahu gitu loh sih. Iya. Kayak kan kita ngomongin hustle culture, kayak semua orang harus bekerja keras nih, semua orang harus kayak istilahnya setajir mungkin ya, kalau saya bilang materialistisnya gitu ya. Iya, Kayak lu berusaha mendapatkan uang sebanyak-banyaknya istilahnya. Ya benar sih, uang emang penting, tapi jangan ngejudge orang yang mungkin tujuan hidup dia bukan soal uang. Kayak mungkin ada some people ya dia hidup pas-pasan, maksudnya bukan pas-pasan, mungkin dia hidup cukup aja tuh udah cukup bagi dia. Iya. Gue gak perlu kaya gitu misalnya. Ada, dan itu oke aja, tapi rasanya sekarang itu seperti sebuah dosa gitu loh rasanya. Kayak itu rasanya kayak ini orang kayak ini orang kok gak punya ambisi ya, kok ini orang kayak gak apa sih istilahnya, kayak payah lah istilahnya gitu, kayak gak mau berjuang, padahal ya mungkin dia lebih mau memakai waktunya untuk hal lain, untuk menjaga keluarganya, untuk bisa interaksi sama temen, interaksi sama pasangan dia dan lain-lain, melakukan hal lain lah, hal sosial dan lain-lain yang menurut dia lebih penting daripada dia kayak invest waktunya untuk mencari uang saja gitu istilahnya gitu loh. Ya dan itu oke aja gitu loh, dan nggak apa-apa, tapi rasanya sekarang itu jadi rasanya kayak sebuah kesalahan gitu loh kalau ngelakuin gitu. Di
apa namanya, dihakimi secara sosial Iya gitu gitu ya. loh, kayak lu orang males gitu jadinya, lu kayak Heeh. nggak mau berjuang, nggak punya ambisi gitu loh. Iya, kadang gue kepikiran juga ya, maksudnya kayak semua orang nih, mayoritas orang-orang di seumuran kita itu ngejar kayak gimana ya, gue bisa capai ini di umur ini, Oh iya yang iya, Tentang benar-benar. Satu M pertama di berapa umur berapa iya gitu dapat misalnya. dapat iya dapat pencapaian apalah yang mereka mau di dunia ini gitu loh. Kadang gue pikir kayak sebenarnya kita itu hidup di dunia cuma sementara loh. Kayak Deep langsung. kayak ada, ini mungkin buat next topic gitu. Iya, oke oke Buat next oke, topic. boleh boleh. Kayak Bloopers Udah dulu apa bukan udah bloopers, kayak apa, teaser dulu, teaser dulu. udah invite himself. Boleh lah, nggak apa-apa. kayak kadang gue pikir kita hidup di dunia cuma sementara. Yang mayoritas orang-orang kejar itu buat kehidupan yang sementara ini gitu loh. Hmm. Kita udah siap belum sih buat kehidupan kita? Kalau dipanggil gitu tiba-tiba. Karena kita bener-bener nggak tahu loh kapan kita dipanggil. Bener. Bener. Bener-bener Ya bahkan sekarang dengan bayangkan dipanggil aja ya tuh langsung kayak jedek gitu loh, jedek. Iya iya. Kayak basically kita gue nggak siap sama sekali loh. Nggak siap Bener-bener loh, kayak Gue nggak siap. lu tahu emang habis dari dunia ini mau kemana? Jujur dalam hati gue mungkin sekarang merasa kayak kalau misalnya maaf ya Tuhan, tapi kalau saya di sini nggak di let's say nggak ada Tuhan, nggak ada surga, nggak ada neraka, gue malah lebih tenang. Karena jujur gue nggak siap. Ngerti gak sih, kayak istilahnya lu kalau nggak siap itu. nggak siap itu, kayak lu nggak siap ujian, ya belum, mending ujian itu nggak ada gitu kan, ya kan, maksudnya gitu kan. Oke. Nggak siap itu gitu loh. Bloopers guys, next podcast. Next podcast boleh jadiin topik karena pusing guys, by the way. Maksudnya begitu banyak topik gitu ya, jadi kayak milahnya susah juga. But I think it's a good point dong, karena orang terlalu fokus pada apa yang mau dicapai di dunia ini, mereka jadi nggak bisa see beyond that gitu loh. Padahal It's something ada I cannot see. ya, it is lah. Oke, that's true, it is in a way. Tapi ya until kayak, oke lah, let me rephrase it. Until kayak mereka gak put that into consideration, I Iya. guess. Iya, dia belum put that. Sampai itu udah dekat mungkin ya. Sampai itu udah dekat. Tapi some people do think like, gue nggak peduli apapun yang terjadi karena I cannot see, like you say, I cannot see what's ahead, makanya gue kayak udah gue puas-puasin aja apa yang gue bisa kerjain di dunia ini gitu. I mean ya back to themselves lah gitu. Gue closing buat gue sih, gue nggak ada ya, semua udah disebutin, udah diucapkan sama Emmy sama Vincent. Pokoknya dari gue sih enjoy life, not saying kayak berfoya-foya atau enjoy yang kayak gimana, tapi enjoy every process itu sih. Karena lu lagi ngalamin itu, lu nggak bisa ngelihat ke depannya kayak gimana, lu cuma bisa lihat apa yang sekarang dan apa yang sebelumnya gitu kan. Trust us gitu, ketika lu udah ngelewatin semua dan you look back, it doesn't look as bad as you think, as you thought at the time, kayak gitu loh. Jadi itu sekian dari kita semua. Ada MY, ada Vincent, dan ada gue Marta di sini dari Martabak Manis Podcast. See you guys next time. Yeay. Bukan see you sih. Apa sih? See you bener. Emang nggak bisa kelihatan. Ya, See you, yeay. Cut.